أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى سات المؤمنين السيوطي وسأل أبي محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan ayat genap nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallahi kelawan janjine Allah. Utawi lafadz wa'dallahi iku masdarun dadi masdar. Badalun tur dadi badal minal lafdi saking lapad bi lihi kelawan fi'ile masdar. Wa'adallahi wa'dallahi. Wal aslu utawi asale iku wa'adahumullahun nasra. Jadi ujug-ujug aya kata anu dina awal kata ieu geus diiroban nasobna. Berarti ieu mesti aya amil anu dibuang. Itu geus mesti. Supaya orang paham bahwa kata ieu adalah sebagai objek anu subjek jeung predikat ieu teu dimunculkeun. Ya karena apa? Jadi untuk memperindah katanya dari mana? Subjeknya. Ya kata-kata itu juga. Berarti dina lapad wa'dallahi ieu aya pengolahan kata anu tina kata kerja anu tina masdar wa'dan berarti wa'ada. Allahna dina kata ieu mesti kudu ditakdirkeun jadi fa'il. Jadi wa'adahumullahu. Allah geus janji terhadap mereka gitu. Yaitu dengan pertolongan. La yukhlifu ora bakal nyulayani sapa Allah Gusti Allah wa'dahu ing janjina Allah bihi kelawan nasr. Walakinna aksaron nasi lan tetapi ini akeh-akeh manusa ay maknane aksaron nasi kuffara ay kuffarun ay kuffaro makata tegese kapire penduduk Mekah iku la ya'lamuna orang ngerti sopo aksarun nas wa'dahu ing janjina Allah Ta'ala binasrihim kelawan pertolongane kaum. Berarti pertolongane bangsa Rumawi gitu no. Ya paham deh nok dina struktur di dia. Jadi jika nanti
awal kata atau awal kalimat itu yang menunjukkan suatu objek, mesti aya kalimat subjek dan predikat anu mahdhuf. Bagaimana mentakdirkeunnya dari pengolahan kata itu? Itu lepas tina kata-kata eta. Ya'lamuna dhahirum minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna pada weruh atau pada yakin sapa wong akeh dhahiron hale dhahir atau dhahiron kelawan dhahire minal hayatid dunya saking kauripan dunya. Ma'ayisiha tegese piro-piro kauripane dunia minat tijaroti saking perdagangan waziraati lan pertanian wal binai lan pembangunan wal gorsi lan ya sama wal gorsi lan pembangunan binai pembangunan sifat fisik wa ghairi dalika lan liyane kabeh wa hum anil akhirati ghafilun wa hum lan utawi wong akeh teh di dia anu dinisbatkeun ku Imam Suyuti kufar Mekah anil akhirati saking akhirat hum utawi wong akeh atau ahlu Mekah kafir kufar Mekah iku ghafiluna wong kang lali kabeh i'adatuhum utawi ngebulak balik lapad hum. Jadi di dia kan ya wahum anil akhirati hum deui kan. Padahal hum lamun secara makna atau arti ya cukup ku hum anu awal. Wahum anil akhirati ghafilun. Tapi di dia diulangi deh hum. Jadi Imam Suyuti ngajelaskan bahwa ayatna dua hum dina lapan akhirati ieu sebagai penguat. Jadi ikut takkidun dari penguat. Jadi penguat ini benar-benar terjadi terhadap mereka. Mereka itu hanya berpikir tentang kehidupan yang nyata, yang hanya terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Tapi terhadap kehidupan akhirat, ya mereka yaitu melupakan. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardh. Awalam yatafakkaru lan anata orang mikir-mikir, orang ngangen-ngangen sopo aksar ya kebanyakan orang fi anfusihim ing dalam awak dheweke aksar layar ji'u yakti bakal balik sopo aksar anggop latihim saking kelaliane aksar ma ing opo wae khalaqa kang wis cipta sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa ma lan opo wae bainahuma antara samawati wal ardh illa bil haqqi angin kelawan hak wa ajalin lan ketentuan musamma kang den pasti akan lidalika karena mengkono lidalika kalna mengkono ma khalaqallahu samawati adwa bainahuma illa bil haqqi wa jalil musamma tabna bakal panak bakal hilang bakal rusak opo ma di dia esina ma khalaqas samawat naon bae anu aya apa saja yang ada di antara langit dan bumi
ingda intihaihi nalikane tutuge ajali musamma wa ba'dahu lan sawise intiha wa ba'dahu lan iku tetep sawise intiha al ba'su utawi tangi saking kubur. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna katsiran lan temen setuhune akeh-akehe wong minan nasi saking manusa aiku paro maka tegese kafir Mekah biliqa'i rabbihim kelawan pertemuan pangerane. Kalau bertemu pangerane kasir iku lakafirun yakti pada dadi kafir kabeh. Ay la yu'minuna tegese ora iman. Ay la yu'minuna tegese pada ora iman sapa kupar Mekah bil ba'si kelawan ba'as ba'dal mauti sawise mati. Awalam yasiru fil ardi payang duru kaipa kana akibatul ladina min qablihim kanu asyaddu minhum quwwata wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'athum rusuluhum bil bayinati fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Awalam yasiru anata ora lumaku sapa wong akeh bil ada lembumi payang duru maka ningali sapa wong akeh kaipa kana hale kaya apa ana apa akibatul ladina akibate wong akeh min qablihim saking sadurunge saking sadurunge wong akeh minal umami saking pira-pira umam wahia utawi umam iku wahia utawi akibat iku ihlakuhum kehancurane umat bitakdibihim sebab kegorohane umat rusulahum ing piro-piro rasule umat. Umatnya disebut alladina min qablihim. Kanu hale ono sopo alladina iku asyadda lewih kuat minhum saking wong akeh. Apane kekuatane kaadin kaya kaum Ad wa Samuda lan kaum Samud wa asaru lan wis nglebetaken sapa wong akeh. Nah sawong akeh dina ieu teh kanu asaddu kuwah anu disipatanku kanu asadda minhum kuwah al ardo ing bumi aye harisuha wa qulubuha az-zar'u wal ghars ay harisuha tegese pada konsentrasi pada terfokus sopo wong akeh. Jadi wong akeh di dia adu sifatan kanu asada minhum kuwah ha ing ard wa qalabuha lan pada balik no lan padang mengolah sopo wong akeh ha ing ard lizar'i maring lam ta'alif eta lizar'i ta azzar'a enak lam za ta alif lam ada lizar'i karena pertanian wal gorsi lan pengolahan tanah gors ieu tidak naon magawe lan bahasa ieu mah bahasa mah wa amaruha lan padang rame akan sapa akeh ing ar aksaro alelewi akeh mimma saking perkara amaruha kang wis
ngerameaken sapa akeh ha ing ar ay kuparo Makkah tegese kupar Mekah. Jadi ari Imam As-Suyuti ieu mesti ngarujukna dina asbabun nuzul. Ya ketika turuna ayat. Maka domir anu aya dina amaru di dieu ditafsirkan ku paru Mekah. Tapi itu dulu di zaman baheula, di zaman Kanjeng Nabi. Tapi di zaman ayeuna ya masa terjadi di Jawa ieu ku paru Mekah. Kufar Jawa. Waja'athum alan teka ing umat opo rusuluhum piro-piro utusane utusane alladzina bil bayinati kelawan bayinat itu sebagai bukti bahwa itu rasul gitu. Aibil hujaji tegese piro-piro hujah ad-dhahirati kang nyata. Pama kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Pama kana maka ora nono sapa Gusti Allah iku liyadlimahum yakti nyesataken sapa Allahum ing kupar bi ihlakihim kelawan ngahancurane kupar bigoiri jarbin kelawan tanpa aling-aling walakin kanu lan tetapi anak sapa kupar iku angpusahum ing awak te kupar iku yadlimuna pada sesat sapa angpus bitakdibihim sebab ngegorohaken alladzina rusulahum ing piro-piro utusane alladzina ya. Nah kan dina ayat sebelumna ia bercerita tentang kemenangan kaum Romawi atas Persia. Ingat apa? Ingat Bapak. Nah, kemenangan Romawi atas Persia anu kemudian disambut ku orang-orang Muslim di Mekah ya disambut dengan kegembiraan. Ya kenapa orang-orang mukmin atau Kanjeng Nabi beserta para sahabat ya menyambut kemenangan orang-orang Romawi? Sebab orang-orang Romawi itu masih menyembah Allah. Walaupun mereka itu orang-orang penganut ahli kitab, sedangkan orang Persia itu orang-orang ateis. Ya boleh dibata ateis atau orang-orang musyrik. Jadi kemenangan Romawi atas Persia itu sebagai kemenangan agama samawi atas agama arti. Jadi setidaknya ada kesamaan antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani. Yaitu satu, sama-sama meyakini Allah. Yang kedua, sama-sama meyakini hari pembalasan pada hari akhirat. Ya, walaupun dalam praktek teologinya di orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani itu menganggap Isa sebagai Tuhan. Tapi ada kesamaan di dalam iman terhadap hari akhir. Nah, jadi lamun diambil hiji resiko terkecil itu aya di kaum Romawi. Sedangkan orang-orang Persia yang mereka itu ateis, yang mereka itu sebagian penyembah ausan, berhala, dan sebagian penyembah api. Ya mereka menganggap hidup itu ya
hanya hidup itu saja. Tidak ada pertanggungjawaban kepada Tuhannya kelak. Maka itu disambut dengan kegembiraan oleh umat Islam di Mekah. Itu di Mekah. Waktu itu masih di Mekah. Sebab ayat surat iya termasuk surat Makkiyah, kecuali dina satu ayat dina ayat 18 ayat 17 ya turun di Madinah. Artinya setelah Kanjeng Nabi Muhammad hijrah. Tapi kieu dina ulumul Quran ieu sebelum hijrah jeung ba'da hijrah ieu. Jadi teu begitu mengikat sebagai surat ayat madaniyah jeung makkiyah. Jadi dina ulumul Quran para ulama ulumul Quran lebih cenderung pada surat makkiyah itu. Yaitu atau ayat-ayat makkiyah itu yaitu ayat-ayat yang di dalamnya khitab atau perdebatannya itu dengan orang musyrik. Dengan orang musyrik itu berarti itu makkiyah. Tapi ketika khitab ayat itu berdebat dengan ahli kitab, itu Madinah, itu Madaniyah. Sebab anu mendominasi di Madinah itu ahli kitab. Dan anu yang mendominasi kehidupan di Mekah itu kaum musyrik. Lain musyrik, iya musyrik. Ayo pakai kop mah timur artinya. Nah, kemenangan orang Romawi atas Persia itu, yaitu bahkan disifati di ayat wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Yaitu sebagai jawaban atas janjinya Allah bahwa yang hak itu mesti akan menang. Mesti yang hak itu akan menang. Jadi disebut zahaqul batil, innal batila kana zahuqa. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak mengerti arti dari satu kemenangan. Bahkan pada dohirnya seorang itu untung, tapi sebenarnya kerugian. Jadi terkadang pada dohirnya sesuatu itu disebut rugi, tapi pada hakikatnya suatu keuntungan. Nah, hal-hal seperti anu sebagian banyak manusia tidak ngerti. Ini contoh Bang. Ya mungkin dina perjalanan lah. Dina perjalanan umpamana ya menuju ke Pekalongan. Terus ternyata tersesat sehingga harus melewati keluar tol, harus melewati beberapa daerah sebelumnya belum pernah tahu. Dilihat dari materi perjalanan itu rugi, itu merugikan. Tapi kalau kita dinikmati perjalanan itu dan disifati sebagai karunia Allah, ya maka perjalanan itu seolah-olah Allah memberikan suatu pelajaran kepada kita agar mengetahui daerah-daerah itu. Karena lamun teu kasilum kan teu makan ka dia. Ya, makanya itu sebenarnya suatu keberuntungan. Akhirnya kita bisa tahu daerah lain. Atau
dina perang Uhud, secara materi umat Islam itu kalah. Tapi Allah tidak menyebutkan itu satu kalah. Jadi in antum korhun, jika kamu itu mendapatkan satu kecelakaan atau satu tatu non bahasa Indonesia. Hah? Cedera. Mereka pun sama. Orang-orang kafir pun sama. Ada cederanya ketika berperang. Tapi ingat, mereka yang cedera dalam berperang itu tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah. Karena peperangan mereka itu hanya disifati karena nafsu. Tapi kamu, walaupun kamu mendapatkan cedera, tapi janji Allah nanti mesti akan terjadi. Jadi kamu itu tidak rugi. Kamu itu tidak rugi. Walaupun secara material dalam peperangan itu kalah. Atau ayah hiji cerita seorang pedagang itu bangkrut. Akhirnya karena bangkrut dia itu banyak waktu. Sebelumnya ketika berdagang itu hebat. Dia tidak pernah silaturahmi dengan guru, dengan kiai. Padahal sebelum dia itu berhasil dalam bisnis, dia itu bolak-balik silaturahmi ke kiai. Ya ketika bangkrut, akhirnya banyak waktu datang lagi ke kiai. Maka kata kiainya, ya kamu alhamdulillah sudah datang lagi nyambung ke saya. Iya Pak, dulu saya itu waktu dalam bisnis saya itu rame, saya tidak sempat ke Bapak. Ya itulah hikmahnya kamu bangkrut, kamu banyak silaturahmi. Jadi hal-hal yang sifatnya hikmah, ini yang kebanyakan manusia itu tidak paham, tidak ngerti. Sehingga ukuran keberhasilan adalah ukuran keberhasilan, ukuran kehebatan, ukuran kejayaan, dan ukuran keeksisan itu hanya diukur dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, dan apa yang mereka rasakan. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi sifat aksaron nas, kebanyakan manusia. Itu kebanyakan manusia itu dina ayat 6 itu. Kebanyakan manusia itu tidak ngerti tentang hikmah. Tentang rahasia dari balik kejadian yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Mereka tidak ngerti. Ya kenapa mereka itu tidak ngerti? Karena yang mereka pikirkan, yang mereka fokuskan di dalam hidup itu zahiron minal hayati dunya. Dohirnya, kaperna, bungkusnya dina kehidupan dunia. Hidup itu sekali, maka hidup itu harus sukses. Yang dimaksud ukuran sukses itu uangnya banyak, kacamatana bisa gonta-ganti, epitna bisa baru, mobilna bisa merek terbaru, pergaulana high class. Karena yang dipandang oleh mereka itu yang dianggap ya kata sukses itu. Memakai pakaian yang perlente, mobil baru, kendaraan baru, pergaulan baru, kacamata ganti. Wah, kacamata istimewa. Itu
ukuran sukses, ukuran sukses seperti itu. Nah, yang mereka lihat, yang mereka pakai, yang mereka dengar, yang mereka bisa manggut-manggut menyenangkan mereka itu. Nah, ini yang disifati dina ayat ini zahirum minal hayati dunya. Karena hanya itulah yang mereka tahu. Yang mereka rasakan, yang mereka pikirkan. Mereka tidak pernah berpikir saya itu dari mana dan saya itu mau kemana. Saya begini sekarang, bagaimana pertanggungjawabannya di depan Tuhannya. Saya berasal dari siapa dan mau ke siapa lagi. Dia tidak ngerti. Dia tidak paham. Maka mereka itu karena ketidakpahaman itu, karena ketidakpahaman itulah jalan hidup mereka itu sesat. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Maksudnya di ayat iyo humnya diungkapkan 2 kali. Jadi papahi mubtada tapi naukidkeun mubtada anu awal. Ya kenapa? Karena kebanyakan orang benar-benar terjadi seperti itu. Jadi istilah kebanyakan orang, banyak-banyaknya orang itu istilah jelek di Al-Quran. Ya karena Allah itu memilih dari banyak orang itu beberapa orang yang terbaik. Beberapa orang terbaik. Kita apakah masuk dalam kebanyakan orang atau masuk beberapa orang pilihan dari banyak orang? Maka kata baik di dalam Al-Quran bukan baik karena subscribernya banyak. Yang dinamakan baik itu bukan karena diikuti banyak orang. Yang dikatakan baik menurut Al-Quran itu pilihan beberapa orang dari orang banyak. Itu disebut baik. Sebab gitu. Jadi wahum anil akhirati ghafilun. Wahum anil akhirati ghafilun. Dan kebanyakan, jadi hum jadi aksarum minan nas. Jadi aksarun nas. Jadi kebanyakan manusia itu tentang akhirat. Akhirat iya dina artian yaitu mempertanggungjawabkan amal di depan Allah itu ghafilun. Mereka lali. Mereka lupa. Kenapa mereka lupa? Karena yang mereka lihat itu hanya, yang mereka tahu itu hanya hirom minal hayati dunya. Seperti itu. Beliau berulang kali ayat-ayat seperti ini diungkapkan. Karena aku dulu paham orang. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Apakah orang-orang banyak itu tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri? Jadi berpikir tentang dirinya sendiri itu, saya itu siapa? Saya itu dari mana? Kenapa saya itu ada? Kenapa saya itu hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu semuanya akan mentok. Kecuali akan diisnadkan kepada Sang Pencipta. Kalau ditanyakan, Mah, kenapa Mama masih hidup? Ya jawabnya mesti harus diisnadkan pada Pencipta. Ya karena Allah masih memberikan umur. Karena Allah tidak mematikan saya. Ya seperti itu. Mah, kamu itu dari mana? Asalnya itu. Mati semuanya akan diisnadkan. Saya itu dari Allah karena Allah menciptakan saya. Jadi kalau ditanya secara ilmiah bahwa saya itu ada karena proses ini embriologi dan macam-macam itu, semuanya nanti akan ada pertanyaan lagi. Yang membuat embriologi itu siapa? Ya kenapa bisa terjadi embriologi?
Jadi tidak akan ada akhirnya kecuali diisnadkan dengan Sang Pencipta. Nah, hal-hal yang mendasar seperti ini, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka itu tidak pernah berpikir yang dalam tentang dirinya sendiri? Ma khalaqallahu samawati, tentang apa saja yang Allah telah ciptakan. Ciptakan langit, menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan Allah menciptakan di antara langit dan bumi itu ada bintang gemintang, ada sirem, ada silaru, ada gambing, Ada si Menyet, ada gambing, ada si Buang. si bueng, ada unyet-unyet, macam-macamnya. Kenapa sih Allah bisa menciptakan seperti itu? Kita tidak tahu persis alasan Allah itu. Kecuali kita hanya nebak-nebak. Itu kan hanya tebak-tebakan. Jadi awal orang itu sadar dengan Tuhan itu ketika atau di saat mereka itu mempertanyakan tentang dirinya. Kenapa saya sehat? Kenapa saya ada? Kenapa saya ini sekarang seperti ini? Nah, ya kemudian setelah itu melangkah di sekitarnya. Kemudian melihat ke atas, ke langit. Kemudian merunduk melihat ke bumi. Yang semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya makhluk. Kenapa Allah menciptakan semua ini? Tapi yang mesti perlu digarisbawahi dalam penciptaan Allah, dari mulai yatafakkaruna anfusahum, mereka berpikir tentang dirinya sendiri. Kemudian mereka berpikir tentang langit, mereka berpikir tentang bumi, mereka berpikir tentang hukum-hukum yang berlaku antara langit dan bumi. Ayat hukum gravitasi, ayat hukum-hukum sosial, ayat hukum sebab akibat dina masyarakat, dan macam-macam itu semua ada yang menciptakan. Itu Allah yang menciptakan. Nah, akibat tidak pernah berpikir tentang hal-hal seperti itu, mereka hanya berpikir tentang dohiron minal hayati dunya. Mereka itu akhirnya hidupnya itu tidak punya pegangan, dan hidup hanya dihiasi dengan logika nafsunya. Hidup hanya dihiasi dengan berjalan mengikuti keinginannya. Nah, setelah orang itu berpikir tentang dirinya dan tentang lingkungannya, kemudian mereka berpikir. Mereka harus berpikir. Setiap yang diciptakan mesti ada awalnya dan juga akan menemui ujungnya. Itu semuanya seperti itu. Ada awalnya dan kemudian ada ujungnya. Pertama berpikir tentang diri. Saya itu ada. Mesti sebelum saya ada itu ada, tidak berarti tidak ada. Kemudian berpikir, oh bakwan iya aya. Tapi sama meh bakwan aya iya mesti ada mesti diawali dengan ketiadaan. Lain deh mah. Mesti seperti itu. Kemudian berpikir tentang langit. Langit itu ada, berarti sebelumnya tidak ada. Sebelum langit itu ada, bahkan sebelum kata ada, itu tidak ada. Mesti itu tidak ada. Nah, jika mereka sudah paham bahwa adanya sesuatu diawali dengan ketiadaan, maka mereka harus berpikir juga. Sesuatu yang ada itu tidak mungkin akan langgeng, akan kekal, kecuali dat yang wajibul wujud.
Maka ungkapan wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Saya hidup tidak akan selamanya hidup, mungkin diawali dengan ketidakhidupan, kemudian ada tanda-tanda kehidupan dan menjadi hidup atau menghidupkan di sekitarnya, dan kemudian akan tidak ada. Jadi ajalim musamma itu suatu hukum yang mesti terjadi kepada apapun dan kepada siapapun sebagai makhluk. Langit ada dan nanti akan tidak ada. Bapak ada, nanti akan tidak ada. Madang sapiring, kemudian ngejadi beak, itu payu baik, pinuh baik. Itu menunjukkan suatu kepanaan. Keadaan seperti ini tidak akan terus seperti ini, nanti akan berakhir. Seorang gagah juga akan nanti kegagahannya akan berakhir. Seorang yang jelek tidak akan selamanya jelek, tapi ternyata bapak gagah aja. Dia dulu jelek. Itu si narsis. Gitu dong. Orang itu jaya, tidak akan selamanya jaya, akan diakhiri dengan ketidakjayaan. Banyak orang kaya ya kemudian menjadi miskin, menjadi kaya lagi. Sebab ada ajal yang mengiringi apapun. Tas iya baheula hade. Tapi setelah datang tas deui anu merek baru jadi goreng. Itulah mana tas itu sudah sampai pada ajal. Ya mobil Kijang LGX gua dulu idaman. Tapi setelah ada Innova, ajalnya itu habis. Ketentuan nilai bagusnya itu habis, terlindas dengan yang baru. Ya itu ajal. Nah ini yang harus dipahami oleh setiap orang-orang yang beriman. Tapi Allah mensifati orang-orang yang berpikir sampai ke sana itu sebagai orang-orang yang sedikit. Jadi orang-orang yang sedikit. Kenapa sedikit? Karena pilihan dari orang-orang banyak. Nah, orang-orang banyak yang tidak sampai berpikir ke sana disifati inna katsiran minan nasi bilikau irobihim lakafirun. Sebab kebanyakan manusia itu tentang akan bertemunya atau akan mempertanggungjawabkan amalnya ketika hidup itu, mereka itu lalai. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga mereka berbuat seenak budele wae. Nggih napa nggih? Awalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu asyadda minhum quwwah wa asarul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Nah, setelah Allah mengkoreksi tiap manusia yang tidak mau berpikir tentang ajal, yang tidak mau berpikir tentang hakikat diri, yang tidak berpikir tentang ciptaan Allah, langit dan bumi dan beserta isinya. Coba sekarang cara selanjutnya. Jika kamu tidak pernah memikirkan diri sendiri, dari mana asal, kenapa ada, kemana selanjutnya,
Coba kamu jalan-jalan lah sekarang. Lihat kiri kanan. Lihat ke belakang, lihat ke depan. Lihat ke belakang, lihat ke depan. Namun perjalanan dari Makkah menuju Syam itu, lihat bekas-bekas kejayaan orang-orang kaum Samud, kaum Ad. Dan itu mereka tahu. Sebab cerita itu ada dari masa ke masa, kaum Ad dan kaum Samud itu yang dijaya, yang hebat. Jadi wasamuda jabu sohro bilwad. Karena kekuatan orang-orang Samud itu menjadikan batu yang besar, gunung batu itu menjadi perumahan megah. Membuat suatu bangunan-bangunan dengan batu-batu yang besar kemudian dihias dan begitu indahnya. Nah, mereka itu orang yang kuat. Jadi kalau kamu bandingkan kamu dengan orang Samud itu, bukan anak opo-opone, tidak ada apa-apanya. Mereka itu lebih kuat, asaddu minhum kuatan. Mereka dengan fisik yang kuat, mereka dengan otak yang jenius dalam bidang arsitektur. Mereka bisa merencanakan bangunan. Dan mereka bisa membuat kota yang begitu indah pada zamannya. Dan mereka bisa mengolah, orang-orang dulu mereka bisa mengolah tanah sehingga menjadi pertanian yang subur. Seperti ada terjadi di daerah Nil. Fir'aun itu bisa mengolah tanah yang tandus itu menjadi pertanian yang begitu suburna dengan memanfaatkan sungai Nil dan menjadikan sungai-sungai di bawah tanah yang memancar menyirami tanaman. Sungai itu begitu subur di Mesir itu. Di zaman Firaun. Mereka itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa mengelola bumi, orang-orang yang bisa mengelola sumber daya alam. Mereka telah menjadikan bumi itu indah dan bumi itu hidup. Tapi mereka mendustakan pada rasul-rasul yang diutus kepada mereka agar mereka itu berpikir satu hal. Kamu itu dari mana dan kamu itu nanti mau kemana? Apa pertanggungjawaban kamu di hadapan Sang Pencipta? Mereka hanya diajak berpikir untuk seperti itu. Maka disebut disebut din. Jadi mereka itu diajak berpikir untuk merasa berhutang kepada Yang Maha Kuasa. Merasa berhutang atas kebaikan Tuhan. Merasa berkewajiban untuk mengabdi kepada Tuhan. Hanya itu. Tapi apa jawaban mereka itu? Mereka itu jiwa dan hatinya sudah tertutup dengan dohiron minal hayati dunia. Hidup mereka itu hanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Hanya itu. Tapi pada akhirnya Allah turunkan adab kepada mereka. Turunnya adab kepada mereka karena mendustakan rasul-rasulnya itu. Bukan berarti Allah itu kejam terhadap mereka. Sifat Rahman dan sifat Rahim Allah itu tetap kasih sayang. Tapi karena mereka itu memilih pilihan hidup seperti itu, maka Allah ikuti. Itulah bentuk sayangnya Allah. Akhirnya karena mereka milih menjauhi Allah,
milih menantang pada adaban Allah, Allah ikuti, maka turunlah adab. Jadi turunnya adab itu bukan berarti Allah kejam, tapi tetap dalam koridor rahmannya Allah, rahimah Allah. Allah mengikuti apa saja kemauan hambanya. Yang milih selamat, ya Allah tunjukkan keselamatan. Yang milih celaka, ya Allah tunjukkan jalan kecelakaan. Akhirnya Allah ikuti semuanya. Tapi nasibnya mesti sesuai dengan pilihan hidupnya. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi mereka itulah dengan pilihan memilih ingkar kepada Allah, memilih mendustakan Rasulnya, maka mereka itu sebenarnya yang zolim terhadap dirinya. Jang dewek nage teu karunya. Jang dewek teu karunya. Jadi kanu anfusahum yadlimun. Teu karunya dewek ieu ek asup ka neraka. Ieu teu karunya. Wallahu a'lam bishawab. Marihina bima atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa humanil hamdulillahi rabbil alamin. Wal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Min ya salam ya Ghafar ya Kafi ya Mumin ya Salam ya Ghafar ya Sattar ya Kafi. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.